Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan perancangan enterprise arsitektur pada rumah sakit. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niki Aulia Febrian dengan NPM 2470 11 10 13 dari kelas 24 S31. Latar belakang analisis bisnis proses. Proses bisnis rumah sakit merupakan organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Aktivitas bisnis bertujuan memberikan pelayanan medis yang cepat, tepat, aman, dan berkualitas pada pasien. Alur bisnis yang pertama, pasien melakukan pendaftaran. Data pasien disimpan ke dalam sistem informasi rumah sakit. Yang ketiga, pasien melakukan pemeriksaan oleh dokter. Yang keempat, dokter memberikan diagnosa. Jika perlu, dilakukan pemeriksaan laboratorium atau di radiologi. Kemudian, dokter memberikan resep dokter. Pasien mengambil obat di apotek, dan terakhir, bagian kasir melakukan pembayaran. Tujuan proses bisnis yaitu mempercepat layanan, mengurangi antrian, meningkatkan akurasi data pasien, dan mendukung pelayanan kesehatan yang terintegritas. Valuchan memiliki dua kategori, yaitu aktivitas utama atau primary active. Yang pertama, pendaftaran pasien, kedua, pemeriksaan dokter, ketiga, pelayanan laboratorium, keempat, pelayanan farmasi, kelima, rawat jalan, keenam, rawat inap, yang ketujuh, pembayaran, dan yang terakhir, pelayanan pasca perawatan. Lalu, yang kedua, aktivitas pendukung support aktif. Yang pertama, manajemen SDM, yang kedua, pengelolaan keuangan, yang ketiga, pengelolaan teknologi informasi, lalu pengadaan alat medis, manajemen infrastruktur, administratif umum. Business capability, yaitu ada pelayanan medis, pemeriksaan pasien, diagnosis penyakit, lalu tindakan medis, rawat inap, rawat jalan. Lalu ada manajemen pasien, registrasi pasien, rekam medis, jadwal dokter, lalu riwayat pemeriksaan. Lalu ada manajemen farmasi, pengelolaan obat, penjualan obat, resep elektronik. Lanjut, ada pula manajemen keuangan, mulai dari pembayaran, klaim BPJS, dan laporan keuangan. Selanjutnya, manajemen SDM, data dokter, data perawat, jadwal kerja pegawai. Yang terakhir, manajemen teknologi informasi, database, server, keamanan sistem, dan backup data. Arsitektur data, mulai dari master data, data pasien, dokter, perawat, obat, ruangan, dan laboratorium. Lalu data transaksi, dari pendaftaran, pemeriksaan, diagnosa, rekam medis, rekam obat, resep obat, pembayaran, rawat inap, dan rawat jalan. Lalu output datanya adalah laporan pasien, laporan penyakit, laporan obat, laporan keuangan, dan laporan pelayanan. Arsitektur aplikasi rumah sakit menggambarkan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung seluruh proses bisnis di rumah sakit agar berjalan secara efektif, efisien, dan terintegritas. Aplikasi yang digunakan adalah pertama, sistem pendaftaran pasien, registrasi pasien baru dan lama, pencetakan nomor antrian, pengelolaan jadwal pemeriksaan. Yang kedua, sistem rekam medis elektronik, yaitu menyimpan riwayat kesehatan pasien, mencatat hasil pemeriksaan dokter, dan menyimpan hasil laboratorium dan radiologi. Yang ketiga, sistem laboratorium, input hasil pemeriksaan laboratorium, mengirim hasil pemeriksaan ke dokter secara otomatis, dan menyimpan historik pemeriksaan pasien. Yang keempat, sistem farmasi, yaitu pengelolaan stok obat, pengelolaan resep elektronik, monitoring obat masuk dan keluar. Yang kelima, yang terakhir, sistem keuangan, pembayaran pasien umum maupun BPJS,
pengelolaan tagihan pelayanan, dan pembuatan laporan keuangan. Manfaat dari arsitektur aplikasi ini adalah mempercepat pelayanan kepada pasien, mengurangi kesalahan pencatatan data, memudahkan koordinasi antar bagian, dan mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen. Rekomendasi integrasi enterprise architecture, yaitu merekomendasikan mengintegritaskan seluruh sistem dalam satu database, menggunakan rekam medis elektronik, menghubungkan sistem dengan BPJS, menyediakan dashboard manajemen, dan meningkatkan keamanan data. Dan hasil yang diharapkan adalah pelayanan lebih cepat, data lebih akurat, operasional lebih efisien. Kesimpulannya adalah enterprise architecture merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelaraskan sistem bisnis, data, aplikasi, dan teknologi dalam sebuah organisasi. Pada studi kasus rumah sakit, penerapan enterprise architecture dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem yang terintegrasi sehingga informasi dapat diakses dengan lebih cepat, akurat, dan aman. Dengan adanya integrasi antar sistem, proses pendaftaran, pemeriksaan, rekam medis, farmasis, sehingga pembayaran dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, enterprise architecture menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung transformasi digital rumah sakit serta meningkatkan kepuasan pasien dan kinerja organisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.